Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu buat rahmat-Mu yang baru, buat anugerah dan kasih setia-Mu. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami bisa memahami dan kami bisa melakukan firman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini renungan kita temanya adalah setia sampai akhir, Saudara. Bicara setia sampai akhir itu adalah seperti sebuah tugas yang harus kita tunaikan sampai selesai. Sampai selesai, Saudara. Mengapa kita harus setia sampai akhir? Karena Tuhan kita juga setia. Karena Tuhan Yesus penyelamat kita juga adalah Tuhan yang setia. Mari kita sama-sama baca. Renungan firman Tuhan ini terambil di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34. Saya bacakan untuk saudara. Yohanes 4 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, Tuhan Yesus harus melakukan kehendak Bapaknya. Ini bukan sebuah pilihan, saudara. Harus A atau harus B, tetapi ini adalah sebuah jalan hidup yang harus Yesus tempuh. Jadi dia melakukan kehendak Bapa ini adalah sebuah jalan hidup yang harus dia tempuh. Dan Yesus menganggap melakukan kehendak Bapa itu seumpama sesuatu yang kebutuhan yang sangat mendesak, saudara. Seperti sebuah makanan yang harus disantap setiap hari. Melakukan kehendak Bapa itu menjadi sesuatu yang kebutuhan yang sangat mendesak. Dan ini Yesus lakukan. Dan biarlah kita pun melakukan seperti Yesus. Bahwa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus menganggap itu sesuatu yang mendesak dan menjadi jalan hidup. Saudara, tidak mudah, saudara. Akan ada banyak godaan seperti yang Yesus hadapi. Keindahan, kemegahan, dan kenikmatan dunia ditawarkan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak terpesona. Dia tetap fokus menunaikan tugas dari Bapa. Masalah banyak menghampirinya, tetapi dia pun tetap taat di dalam menjalankan dan menunaikan tugas dari Bapaknya. Saudara, dan akhir ceritanya Yesus menang, saudara. Ia berhasil menunaikan tugasnya. Ia berhasil menyatakan dirinya dengan meraih kemenangan sampai ia naik di kayu salib. Ia setia dan taat sampai mati, saudara. Dia menang dan dia menunjukkan keberhasilannya itu di atas kayu salib. Saudara, dia menyelesaikan semuanya. Di kayu salib itu dia menyatakan jejak-jejak perjalanan kemenangannya. Di atas kayu salib itu dia menyatakan dan membuat peta kemenangan itu, peta perjalanan keberhasilannya. Dan semua yang dia nyatakan di atas kayu salib itu, jejaknya dan petanya itu harus kita ikuti. Kita harus mengikuti jejaknya. Kita harus mengikuti peta perjalanan kemenangan Tuhan itu, supaya kita berhasil dan menang di dalam menunaikan tugas panggilan kita selama kita hidup di dunia ini. Saudara, ini adalah akhir zaman. Ini adalah zaman akhir, saudara. Waktunya sudah tidak lama lagi. Sejarah kehidupan si pendusta Lucifer dan juga sejarah kehidupan manusia
di mana manusia yang sudah meleset dari rencana awal yang Tuhan sediakan untuk kita, itu semua akan diakhiri, saudara. Akan ada zaman baru di mana Yesus akan menjadi raja dan memerintah bersama saudara dan saya. Dan ini sebetulnya adalah janji yang sebenarnya yang Yesus tawarkan untuk saudara dan saya. Ini janji dan rencana yang kekal yang Yesus berikan untuk saudara. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji kepada kita untuk memberikan kekayaan saja, tetapi Dia berjanji akan memberi kecukupan. Dia akan mencukupkan segalanya, seperti di dalam doa Bapa kami. Dia akan mencukupkan segalanya. Saudara, di dalam zaman baru itu, inilah zaman akhir, saudara. Ini adalah akhir zaman. Kalau bicara tentang akhir zaman, saat ini, sekarang ini kita seperti ada di lintasan terakhir. Jika ada di dalam sebuah pertandingan lari, saudara, kita ada di lintasan terakhir. Kalau ada lari estafet, sekarang ini kita ada di lintasan terakhir dengan tongkat yang terakhir. Jadi waktunya sudah sangat dekat, saudara. Kalau mungkin saudara pernah melihat arena balapan, saat ini, sekarang ini, di masa pandemi dan masa penuh kesulitan dan kesukaran ini pun adalah seperti lintasan terakhir, pas lap, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya kita tidak bisa bersantai lagi. Kita harus lebih fokus. Kita harus lebih all out di dalam menunaikan tugas yang Bapa berikan kepada kita. Kita harus menata kehidupan ini lebih baik lagi. Kita harus mengemas, kita harus berias-rias supaya kita lebih layak di hadapan Dia. Saudara, kalau Tuhan Yesus menang terhadap segala godaan dan masalah, biarlah itu menjadi sebuah teladan bagi kita, untuk kita pun tidak terpesona. Kita boleh menang terhadap godaan yang dunia tawarkan kepada kita. Kita boleh menang walaupun masalah tidak ada akhirnya. Biarlah kita tetap fokus. Biarlah kita tetap setia mengiring dan menunaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Tugas-tugas Tuhan berikan kepada kita, biarlah kita selesaikan sampai akhir. Dan ketika kita setia sampai akhir, maka janji Tuhan, yaitu mahkota kehidupan yang seperti di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10 akan menjadi bagian saudara dan saya. Kita akan memerintah bersama-sama Yesus sebagai Raja. Puji Tuhan, saudara, biarlah kita tetap setia sampai akhir. Saya percaya bersama Tuhan kita sanggup melakukannya. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu buat renungan firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kami Kau mampukan untuk tetap setia sampai akhir, seperti Engkau setia sampai mati di kayu salib. Engkau menang terhadap godaan, Engkau tidak terpesona dengan semuanya, Engkau tidak luntur akan semuanya. Dan tolonglah kami, Roh Kudus, untuk kami mengikuti jejak-jejak-Mu, Tuhan. Untuk kami boleh mengikuti peta perjalanan keberhasilan-Mu, Tuhan, supaya kami juga berhasil. Terima kasih, Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada.
jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Memandang keindahanmu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Di